Hai semua, jumpa lagi dengan saya Mam Itin. Di video kali ini saya mau berbagi resep nastar daun yang lembut, enak, dan kinclong. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut saja ke bahan dan cara pembuatannya. Pertama, saya masak selai nanasnya terlebih dahulu. Di sini saya masak selai nanasnya harus benar-benar kering seperti ini, dan biar nastarnya itu tahan lama. Seperti ini selai nanas yang sudah masak dan saya dinginkan sebentar untuk saya akan buat bulat-bulatan. Kemudian langkah selanjutnya lagi saya akan sangrai tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu protein sedang dari segitiga biru. Kemudian saya akan sangrai kurang lebih 5-10 menit tergantung api yang kita gunakan. Di sini saya gunakan api pada kompor minyak tanah seperti ini di api yang paling kecil. Diaduk terus, jangan dibiarkan nanti tepung terigunya gosong. Sebaiknya tepung terigu yang disangrai ini sesekali dirabah menggunakan tangan. Apabila tepung terigunya sudah terasa panas di tangan, sebaiknya tepung terigunya ini diangkat. Lalu tepung terigu disaring atau diayak kembali. Dan biarkan hingga tepung terigunya benar-benar dingin baru bisa digunakan kembali. Dan ini tepung terigu yang sudah saya sangrai dan saya ayak kembali. Saya biarkan hingga dingin dulu. Lalu saya akan siapkan bahan berikutnya. Di sini saya gunakan 400 gram margarin dari Blue Band. Merek apa aja sesuai selera ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 150 gram Wisman, dan saya tambahkan 50 gram Hallman. Lalu saya masukkan 300 gram gula halus. Jika teman-teman kurang suka manis, boleh dikurangi menjadi 250 gram. Ini karena anak saya suka sekali, jadi rasa manisnya saya tambahkan. Kemudian, masukkan vanilla butter dari Tofiko sebanyak 1 sendok teh takaran seperti ini. Lalu, di mixer kurang lebih 1 menit dulu. Dengan speed rendah. Di sini saya gunakan speed nomor 2 pada mixer Philips. Dalam keadaan adonan di mixer seperti ini, jangan lupa adonan yang menempel di pinggiran wadah sebaiknya dirapikan menggunakan spatula agar adonannya benar-benar tercampur dengan rata. Setelah kurang lebih 1 menit, masukkan 5 kuning telur, dimasukkan satu persatu seperti ini. Lalu di mixer sampai adonan telur dan adonannya tercampur rata. Dan jangan lupa rapikan lagi pinggiran wadahnya biar adonannya ini tercampur dengan baik. Setelah di mixer kurang lebih 2 menit, lalu kecilkan mixernya atau turunkan ke speed nomor 1 sambil masukkan sebagian tepung terigu dan 50 gram maizena dan 52 gram susu bubuk. Kembali diaduk hingga sebagian tepung yang kita masukkan dengan maizena dan susu bubuk ini tercampur rata atau adonannya lembut seperti ini.
Di sini tadi saya masukkan tepung terigunya itu kurang lebih 4 sendok makan. Setelah tercampur rata seperti ini, matikan mixernya, lalu diangkat. Adonan ini saya akan pindahkan ke wadah yang lebih besar untuk saya masukkan sisa tepung terigu. Di sini tepung terigu yang saya gunakan adalah sebanyak 1 kg, tergantung dari margarin atau mentega yang tadi kita mixer. Bisa tepung terigunya bisa lebih, bisa berkurang. Masukkan secara bertahap tepung terigunya, lalu diaduk hingga adonan ini bisa dipulun. Nah, ini tepung terigu yang terakhir saya masukkan, lalu saya menggunakan tangan saja. Jangan diremas-remas adonannya seperti roti ya, dicampur aja sampai adonannya ini bisa dipulun, dibolak-balik aja sampai tepung terigunya itu tercampur. Dan ini adonannya sudah seperti ini, sudah bisa dipulun dan tidak lengket di tangan, dan siap untuk kita bentuk. Ini selai nanas yang sudah saya buat bulatan seperti ini, kurang lebih 3-4 gram. Saya tidak timbang, tapi saya kira-kira saja. Kemudian untuk adonannya, kulitnya ini saya menggunakan sendok takaran yang berukuran setengah, yang agak kecil ya, kurang lebih itu 10 gram, dan dibuat seperti ini. Untuk buat nastar daunnya sesuai dengan selera saja bentuknya, dan saya seperti ini bentuknya. Oh ya, karena ini adonannya agak banyak, jangan lupa adonannya ditutup pakai kain biar tidak kering. Kalau dia kering agak susah untuk dibentuk. Dan seperti ini saya akan buat lagi satu. Dibuat bulatan dulu seperti ini biar agak padat. Kemudian kita buat bentuk lonjongnya di bagian depan seperti ini. Lalu dibentuk. Dicubit pakai cubitan nastar. Oke, baik teman-teman, saya akan buat dulu semuanya karena ini adonannya banyak sekali. Dan seperti ini. Dan ini dia teman-teman, semua adonan yang sudah saya bentuk, dan tinggal saya akan panggang. Dipanggang, saya panggang pakai oven tangkring dengan api sedang, dan saya akan panggang pertama selama 15 menit. Sambil menunggu panggangan selama 15 menit, di sini saya akan siapkan untuk olesan kuning telurnya sebanyak 3 butir. Kemudian saya pakai susu ultra yang full cream sebanyak 2-3 sendok makan. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh takaran minyak sayur, dan tambahkan pewarna kuning telur sedikit. Setelah 15 menit kue yang dipanggang, nastar yang dipanggang, kemudian diangkat, jangan langsung diolesi dengan kuning telur ya. Sebaiknya diangin-anginkan dulu sebentar, baru dipolesi dengan kuning telur. Di sini saya polesi 2 kali kuning telurnya. Saya polesi dulu semua, dan ini polesan yang pertama teman-teman, dan ini yang kedua. Saya akan poleskan yang kedua kalinya. Setelah dipolesi semua, kembali dipanggang sampai kue nastarnya matang, tergantung api yang digunakan. Dan ini dia hasil panggangan saya yang pertama, dan seperti ini hasilnya. Cantik-cantik kan nastarnya. Dan
Untuk polesanya juga kinclong. Oke, ini sudah matang semua. Imut-imut nastarnya. Dan ini dia semua nastar daun yang sudah matang, cantik-cantik. Dan ini dia bagian dalam yang selalu ditunggu-tunggu. Seperti ini nastar bagian dalamnya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis, sampai selesai ya. Dan jangan lupa di like dan komennya. Untuk adonan ini saya dapatnya itu kurang lebih 1 toples besar seperti ini ya, dan setengahnya lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.